Manghayu Babdion Kamuji Tepeng Yawi datang Winkoin Kautaman Rahayu Kayu Hayu Satu yang Cemati Om Magi Namastu Namasida Om Sidirastu Tatastu Yanamaswatu Om Swastiastu Para Rama Pemangku Ingkang Rinten Dalu Tangsa Sumangkin Mangkram Suci Bayangipun Gusti Sayang Uji Ingkang kita pikiaken Dumateng para sesepuh, ini sepuh soho aji sepuh, ingkang kanggung mas tuti, dumateng kota utamen ingkang dahat pinuji. Yang kami hormati Ketua PADI Desa Penghalangan, Ketua PADI Kecamatan Menganti, Ketua PADI Desa Penghalangan, Ketua Pemuda, serta umat Dharma yang berbahagia. Puji syukur patutlah kita aturkan bersama kepada Ide Sang Yang Widiwasa yang mana atas asun kerta waranugraha dari Dewa pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan, kesejahteraan sehingga bersama-sama dapat melaksanakan persembahyaan dalam rangka Hari Suci Pagar Musi. Bapak Ibu Mas Dharma, saya mohon izin untuk melepas masker karena kalau kita berbicara banyak memakai masker nanti pengat ya. Baik, Bapak Ibu Mas Dharma yang berbahagia, Hari Raya Pagerosi. Hari Raya Pagerosi merupakan hari raya yang diperingati sebagai pemujaan kepada Ide Sang Widi sebagai manifestasinya yaitu Sang Hyang Pramesti Guru atau gurunya dari alam semesta. Nah, banyak cara yang bisa kita lakukan untuk memuja atau berbakti kepada Ide Sang Widi Wasa. Salah satunya adalah kita melaksanakan ajaran Dharma. Mungkin ini sudah tidak asing lagi bagi Bapak Ibu. Lalu mengapa melaksanakan ajaran Dharma ini sangat penting Bapak Ibu? Khususnya bagi kita sebagai umat manusia. Dikatakan di dalam kitab Sarasca Muscaya slogan 16 dikatakan sebagai berikut. Ya tatip yang samujam maitama sarwawyapo ati dewang kalyana mati stam sarwa papa wiyapuati. Demikian Bapak Ibu dikatakan dalam kitab Sarasca Muscaya slogan 16 yang artinya sebagai berikut. Laksono surate Surya Raditya wekal medal saking wetan ingkang saged yenakaken sedaya pepeten ing alam bebrayan. Ugi mekaten kita dados manungsa kedah sagah nindakaken kebersihan ateges saged jernakaken pepeten ing bebrayan. Maksudnya apa Bapak Ibu? Demikianlah keutamaan Dharma seperti sinar yang muncul dari ufuk timur yang melenyapkan kegelapan yang ada di dunia ini. Seperti halnya manusia yang mampu melaksanakan ajaran Dharma, maka mampu menghapus kegelapan yang ada di dalam dirinya. Demikian Bapak Ibu, menurut Sarasca Muscaya, keutamaan Dharma itu sendiri. Bahkan keutamaan Dharma dikatakan juga di dalam Sarasca Muscaya bahwa usaha kita untuk memenuhi kama dan arta ada kadang-kalanya gagal. Namun usaha tekun dalam pelaksanaan Dharma akan selalu berhasil meskipun hanya di dalam angan saja. Maksudnya apa? Seperti ini Bapak Ibu. Kadang-kala aktivitas kita dalam keseharian ada yang berdagang ada kadang-kalanya rugi Bapak Ibu. Contoh lagi, kalau kita ingin mendekati seseorang, biasanya anak muda, kadang usahanya mendekati lawan sesama jenisnya itu kadang-kalanya juga tidak berhasil Bapak Ibu. Namun
untuk melaksanakan dharma. Contohnya, sore tadi Bapak Ibu mempunyai angan-angan malam nanti saya akan melaksanakan persembayangan agarwesi. Itu pasti akan berpahala Bapak Ibu, meskipun itu masih ada di dalam pikiran kita, bayangan kita. Namun alangkah baiknya jika angan-angan berbuat baik itu kita wujudkan Bapak Ibu. Karena percuma kalau angan-angan saja tidak kita laksanakan. Alangkah lebih bagusnya jika pemikiran baik, angan-angan baik itu bisa kita laksanakan. Jadi seperti itu Bapak Ibu, begitu keutamaan dari dharma. Lalu kalau kita lihat Bapak Ibu, pengertian dharma ini amatlah sangat luas. Bagaimana cara kita melaksanakan dharma ini? Di dalam kitab Puspati Takwa dikatakan ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk melaksanakan dharma ini Bapak Ibu. Ada yatnya, sila, tapa, dan juga yoga. Yatnya adalah pengorbanan suci terus ikhlas tanpa pamrih. Sila adalah susila, tingkah laku kita dalam sehari-hari. Tapa adalah pengendalian diri, dan yoga adalah melaksanakan yoga samadhi. Namun pada malam hari ini yang akan saya bahas hanya satu hal, yaitu yatnya. Mengapa? Karena yatnya ini adalah sangat erat kaitannya dengan kita. Yatnya adalah hal yang kita lakukan sehari-hari. Oleh karena itu, pada kesempatan malam ini saya akan membahas tentang yatnya. Dharma dan yatnya adalah suatu hal yang sangat berkaitan. Jika dharma adalah perbuatan suci, baik, terus ikhlas, maka yatnya adalah pengorbanan yang suci dan tulus ikhlas. Jadi kaitannya adalah sama-sama tulus ikhlas tanpa pamrih. Bapak Ibu umat dharma yang berbahagia, sebelum saya lebih jauh membahas mengenai yatnya, kita kembali lagi ke pengertian yatnya itu sendiri. Yatnya dikatakan sebagai korban suci, tulus ikhlas tanpa pamrih. Pertanyaannya, sudahkah malam hari ini kita bersembahyang merayakan Pagarwesi ini sudah dilandasi dengan rasa tulus ikhlas? Sudahkah kita membawa berbagai macam prasada kita bawa yang dilandasi dengan rasa tulus ikhlas? Karena akan percuma Bapak Ibu jika kita melaksanakan terlalu jauh, namun dari segi pengertian itu sendiri, dari yatnya tidak bisa kita laksanakan, yaitu pengorbanan suci tulus ikhlas tanpa pamrih. Nah, harapannya dalam pelaksanaan yatnya ini yang paling ditekankan adalah tulus ikhlas tanpa pamrih. Karena ada biasanya seperti ini Bapak Ibu, mau ujian setiap hari sembahyang. Kalau kita kesusahan setiap hari sembahyang. Jadi sembahyang ini motif utamanya bukan tulus ikhlas, namun ada sesuatu yang ingin diharapkan. Memang tidak salah Bapak Ibu kita meminta kepada ijazah yang dewasa, namun jangan sampai hal tersebut dijadikan motif utama dalam pelaksanaan kita bersembahyang. Yang penting apa? Adalah tulus ikhlas tanpa pamrih. Karena kalau kita mengharapkan sesuatu saat bersembahyang, kemudian kita tidak menerima atau harapan kita tidak bisa terwujud, yang dikhawatirkan apa Bapak Ibu? Mangkal, marah kepada ijazah yang dewasa karena sudah berusaha semaksimal mungkin, sudah sembahyang setiap hari, namun keinginannya tidak bisa terwujud. Namun beda cerita Bapak Ibu kalau kita bersembahyang dengan rasa tulus ikhlas. Mau permintaan saya dikabulkan, tidak dikabulkan, saya akan tetap sembahyang. Itu yang benar Bapak. Sehingga apa? Tidak ada rasa mangkel di dalam diri kita kepada ijazah yang dewasa.
Jadi pemikiran seperti itulah yang perlu kita tanamkan di dalam diri kita. Lalu bagaimana sebaiknya kita meminta kepada Ide Sang Yang Widi Wasa saat bersembahyang? Mohon izin saya ada tembang sedikit Bapak Ibu. Duh Yang Widi Sasantiyo kerto totolan rahajo. Jadi itu Bapak Ibu, kalau harta yang banyak bisa kita usahakan, namun ada beberapa hal yang mungkin tidak bisa kita maksimalkan. Seperti apa? Kita mengharapkan ketenangan pikir, kedamaian hati. Itu yang perlu kita minta kepada Ide Sang Yang Widi Wasa, agar segala aktivitas kita selalu disertai dalam lindungan beliau. Bapak Ibu Mas Dharma yang berbahagia, di dalam ayatnya poin utamanya adalah rasa tulus ikhlas tanpa pamrih. Tulus ikhlas tanpa pamrih. Bagaimana cara kita supaya mampu menerapkan rasa tulus ikhlas tanpa pamrih ini? Ada banyak cara Bapak Ibu. Salah satunya adalah hendaknya kita paham betul bahwa apa yang kita dapatkan sekarang ini adalah anugerah dari Ide Sang Yang Widi Wasa. Semua yang kita dapatkan adalah anugerah dari beliau. Bahkan di dalam mantra puja trisandian bait kedua dikatakan Om Narayana Ida Sawak yang kita biasa Surabaya di segala pun ya Raja Sudah Kautu Rakyatnya Saudara Dewanku Narayana habis Kirti Kasih, yang artinya Bapak Ibu, jadi selama ini artinya dari bait kedua adalah Oh Yang Widi, Engkau adalah sumber semua ini, apa yang telah ada dan apa yang akan ada, bebas dari noda, bebas dari kotoran, tak dapat digambarkan. Engkau hanya satu, tidak ada dua. Jadi Bapak Ibu, ternyata selama ini pengertian dari mantra puja trisandia bait kedua adalah menyatakan yang pertama, semua yang kita miliki adalah sumber dari Sang Yang Widi. Yang kedua, beliau hanya satu, tidak ada dua. Sehingga jelas Bapak Ibu bahwa apapun yang kita miliki sumbernya dari beliau, sehingga hendaknya kita juga bagikan kepada beliau sebagai bentuk rasa bakti kita, rasa tulus kita, terima kasih kita kepada Ide Sang Yang Widi Wasa atas anugerahnya. Karena apa Bapak Ibu? Pernah kita membayangkan apakah Sang Yang Widi butuh semua yang kita berikan kepada beliau? Itu materi yang kita berikan kepada beliau? Tidak Bapak Ibu. Tapi yang ingin dilihat dari Ide Sang Yang Widi Wasa adalah ketulusannya, ketulusan kita dalam melaksanakan bakti yang harinya. Jadi itu yang pertama. Hendaknya kita menyadari bahwasannya apapun yang kita miliki adalah bersumber dari beliau. Kemudian poin penting juga dalam pelaksanaan kiasnya adalah hendaknya kita tidak pamer. Tidak perlu pamer Bapak Ibu. Jangan karena nanti tetangganya habis upacara sekian juta tidak mau kalah, habisnya sekian juta, gengsi Pak. Hendaknya kita jangan pamer Bapak Ibu. Mengapa? Karena poin pentingnya tadi kembali yaitu keikhlasan. Karena apa sih yang dibutuhkan oleh Ide Sang Yang Widi Wasa? Tidak banyak Bapak Ibu, tidak muluk-muluk. Dikatakan di dalam kitab Bhagavad Gita ayat 9 sloka 26 dikatakan sebagai berikut.
Patra puspam palam toyam Jome baktia praya jati tat aham baktiu partam asnami prayatat mana. Siapapun yang hidup bakti kepadaku mempersembahkan sekuntum bunga, sebiji buah-buahan, selai daun, dan teguk air yang dilandasi dengan hati suci, maka aku terima sebagai persembahan dari orang yang berhati suci. Jadi dari slogan ini jelas bahwa dalam melaksanakan niatnya bukan masalah besar kecilnya. Yang paling penting adalah ketulusan ikhlas, keikhlasan dari hati kita melaksanakan niatnya. Itu yang paling penting. Jadi jangan serta-merta dalam melaksanakan niatnya itu besar kecil tidak masalah. Yang kecil jangan berkecil hati, namun ketulusan. Nah, yang repot kalau soal ketulusan kita tidak bisa menilai seseorang Bapak Ibu, karena ketulusan ini yang hanya mampu menilainya adalah ide saya dewasa. Jadi dengan demikian Bapak Ibu, pelaksanaan niatnya terutama dalam hari-hari suci seperti ini itu amatlah penting. Dan hendaknya dalam pelaksanaan niatnya ini kita landasi dengan rasa tulus ikhlas tanpa pamrih. Karena sekali lagi poin utama dari pelaksanaan niatnya adalah ketulusan ikhlasan. Nah, apabila ide sang yang dewasa dalam memberikan anugerah kepada kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, hendaknya kita jangan berkecil hati. Supaya apa? Supaya kita ikhlas. Jadi ikhlasan inilah yang penting Bapak Ibu. Hendaknya kita senantiasa selalu bersyukur apapun yang diberikan oleh ide sang yang dewasa. Karena apa? Di luar sana Bapak Ibu itu banyak saudara kita yang masih sangat membutuhkan. Jadi hendaknya kita bersyukur sampai hari ini kita diberikan anugerah berupa kesehatan, kesejahteraan. Hendaknya kita syukuri Bapak Ibu. Karena kalau masa sekarang ini kesehatan itu adalah hal yang sangat berharga. Melihat kondisi pandemi bukan hanya Indonesia Bapak Ibu, tapi dunia juga ikut terkena dampak masalah ini. Jadi hendaknya sekali lagi kita syukuri. Mengapa? Yang paling dasar yang patut kita syukuri terlepas dari anugerah desa yang dewasa, apapun harta kita, kemewahan, kesejahteraan yang kita miliki, terlepas dari hal tersebut, hal yang paling utama Bapak Ibu adalah kita didahulukan menjadi manusia. Itu anugerah yang paling berharga bagi kita Bapak Ibu. Mengapa? Coba kalau kita lihat sekeliling kita sayang ini ada yang berwujud tumbuhan. Tumbuhan hanya mempunyai satu kekuatan, yaitu bayu, yang artinya kekuatan untuk tumbuh. Naik lagi ada hewan. Hewan mempunyai dua kemampuan yang diberikan di desa yang dewasa, yaitu bayu dan sabda, artinya tumbuh dan bersuara. Nah, yang paling istimewa adalah manusia. Selain bayu, sabda, juga dibekali yang namanya hidup. Hidup adalah kemampuan untuk berpikir, sehingga kita mampu membedakan mana hal yang baik dan mana hal yang buruk. Karena sesuai di dalam kitab Salam Jaya Sloka 2 dikatakan keutamaan manusia, bahwasanya manusia adalah makhluk yang mampu membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Dan harapannya leburlah perbuatan buruk itu adalah perbuatan baik. Demikianlah pahalanya
menjadi manusia. Jadi kita lahir ke dunia ini mempunyai tugas, yaitu merubah hal yang buruk ke dalam hal yang baik. Karena itu adalah tugas kita sebagai menjadi penjelmaan manusia. Harapannya apa Bapak Ibu? Setelah kehidupan kita nanti, kita mampu mempunyai derajat yang lebih baik. Jadi Bapak Ibu Mas Dharma yang berbahagia, demikian Dharma Wacana yang dapat saya sampaikan. Memang singkat karena setelah ini akan ada acara lagi Pak. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Semoga kita dapat berjumpa di lain kesempatan. Saya akhiri dengan Parma Santi. Joyo Jayanti dari Korwai Sambu Kolok Rahayu Hayu Sabmu Kemasi.